Pace bene, jumpa lagi di video lain. Kali ini temanya tentang kisah seorang perempuan. Banyak sebenarnya mengenal dia, tapi kita tidak usah sebut nama. Yang masuk ke kekristenan, menjadi Kristen, lalu setelah lama kembali menjadi Muslim. Karena tidak menemukan siapa Yesus itu dalam kehidupan bersama dengan keluarganya yang Kristen. Mudah-mudahan terang maksudnya. Bahwa dia menyadari Kristus itu penyelamat, menyadari dalam arti dia tahu pada level dia mendengar, dia membaca, tetapi tidak mengalami itu di tengah keluarganya yang Kristen. Orang-orang terdekatnya yang Kristen, familinya, tidak menunjukkan secara nyata Kristus yang menyelamatkan itu dalam hidup sehari-hari. Dan kemudian dia kembali ke lingkungan awalnya, keluarga-keluarga dekatnya yang Muslim, dan dia menemukan kedamaian di tengah keluarga itu yang bagi dia menunjukkan apa yang harus dia pilih sebagai jalan hidup, sebagai komunitas di mana dia hidup bersama. Saya yakin sekali kisah semacam ini ditemukan di banyak keluarga. Mengingat bahwa pertemuan kedua agama ini di keluarga yang sama sangat sering terjadi di wilayah kita. Wilayah kita di Jawa, saya boleh katakan, meski saya tak punya pengalaman di sana. Karena harus partikularly juga, secara partikular kita katakan. Karena kalau saya katakan di kampung saya, kurang real situasi ini. Karena mayoritas Kristen. Pertemuan antara kedua agama ini tidak frekuent, tidak sering terjadi. Tetapi di keluarga yang, katakanlah si bapak Kristen, si ibu Muslim menikah membawa agama masing-masing, si anak-anak diberi kebebasan memilih. Nah, jadi sangat besar kemungkinan berpindah ke agama yang satu, ke agama yang lain. Mencoba yang ini, lalu merasakan yang itu. Nah, kalau punya pengalaman semacam ini bisa dibagikan di kolom komentar. Pengalaman dalam arti di keluarga sendiri, atau melihat kisah orang-orang terdekat tentang orang yang pindah agama, teristimewa, masuk ke Kristen, lalu pergi meninggalkan kekristenan karena pengalaman di tengah keluarga. Orang-orang Kristen yang hidup di circle-nya, di lingkungannya, tidak menghadirkan Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit, sehingga orang yang convert menjadi Kristen pulang kembali karena tidak menemukan Kristus yang menyelamatkan itu. Dari sini kita bisa belajar bagaimana betapa pentingnya praksis hidup itu dijaga agar karya pewartaan akan Kristus itu tetap berlangsung. Tidak cukup hanya teori. Tidak cukup hanya teori atau bahkan materi, ya. Ada orang seperti yang sering kita dengar, karena diberikan ini, diberikan itu, maka masuk menjadi Kristen. Mungkin itu terjadi. Tetapi to maintenance, untuk merawat iman itu diperlukan lebih dari teori dan materi. Itulah praksis hidup sehari-hari. Sebenarnya praktek hidup itu seperti makanan yang diasup setiap hari kepada orang yang melihat. Dan di sana kita menemukan konsistensi. Jika benar orang itu menghidupi kekristenan, maka ia akan menunjukkannya bahkan secara tak sadar hari demi hari. Dan ini menjadi sebuah panggilan yang nyata. Sebagaimana peribahasa itu, verba movent, exempla trahunt. Kata-kata itu bisa menggerakkan orang. Kata-kata inilah berupa teori, ya. Tetapi exempla menarik orang untuk datang. Meyakinkan orang untuk memilih Kristuslah. Maka
terlalu polos dan lugu kalau kita katakan orang memilih agama itu berdasarkan konsepnya tentang Allah, konsepnya tentang surga dan neraka, tentang kebebasan. Terlalu lugu. Karena tidak semua orang serasional itu untuk mengarahkan hidupnya dalam iman. Tidak semua. Ada yang berdasarkan pengalaman hidup itu tersentuh melihat orang tua yang terus-menerus berdoa dan bahagia, bersukacita hidupnya. Mengapa? Dia sebergairah itu dalam hidup, sepassionate itu, sesemangat itu. Orang tertarik. Saya pikir ini satu contoh yang boleh saja terjadi dalam hidup kita dan bisa juga kita gunakan untuk mengantisipasi kemungkinan hal itu berulang. Supaya orang yakin bahwa Yesus itu demikian nyata dalam hidup. Pace bene.